kajian ilmu hadis. Mari sama-sama terlebih dahulu kita menyampaikan puji beserta syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita, yang tidak mampu kita menghitung nikmat-nikmat tersebut dalam berbagai bentuk. Berikutnya selawat beserta salam juga sangat sepantasnya kita ulang-ulang kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, tabi'in yang turut memperjuangkan tegaknya dan berlanjutnya Islam hingga ke akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan tema ataupun topik tentang bahaya malas. Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelum ini bahwa malas itu satu penyakit yang oleh sebahagian orang malah dikatakan malas itu sebagai suatu perbuatan maksiat. Jadi meninggalkan aktivitas, terlebih malas ketika beribadah, itu memang maksiat. Bahkan yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah pun, yang ghairu mahdah, tetapi bisa mendukung kepada perbuatan mahdah, ibadah mahdah, itu juga bisa dikatakan sebagai perbuatan maksiat. Dan kita akui bersama para jamaah serta pendengar dimanapun berada bahwa malas itu dialami oleh setiap orang. Kadang-kadang kemalasan itu sampai pada tingkat puncaknya seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, dan itu digambarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau sudah pada puncaknya itu kadang-kadang bisa sampai ya tidak menghiraukan lagi ibadah. Ini yang sampai tingkat bahaya sekali. Pada hari ini kita coba melihat bagaimana mengusir rasa malas. Karena ini satu penyakit besar, ya, terlebih malas dalam beribadah. Maka kita perlu mencoba melihat bagaimana kiat, bagaimana cara yang pernah dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu yang diberikan penjelasan oleh para ulama tentang tuntunan baginda tersebut. Ya, sudah pasti bahwa salah satu cara mengusirnya itu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah bagaimana supaya rasa malas itu bisa kita usir dari diri kita sehingga menjauh dari kita, dan kita akan senantiasa dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, baik pekerjaan-pekerjaan wajib atau amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini ya salah satu yang kita temukan bagaimana cara mengusir malas ini disebutkan dalam sebuah hadis atau sebelum kita melihat hadis. Ya, sebelum melihat hadis saya sudah mengumpulkan beberapa kiat yang pernah dibahas berkaitan dengan hadis ini, bahwa salah satu cara untuk mengusir rasa malas itu adalah
Pertama sekali kita harus menyadari begitu pentingnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena waktu adalah nikmat yang paling besar. Ladang untuk menghasilkan kebaikan dan mempunyai pengaruh yang jelas bagi kehidupan kita sendiri. Ini mengacu kepada satu ungkapan yang dinisbahkan kepada ulama besar masa tabi'in itu Hasan Basri. Beliau pernah mengatakan begini, ma min yaumin illa wa huwa yunadi. Hasan Basri mengatakan tidak ada satu hari pun kecuali hari tersebut menyeru manusia. Jadi setiap lewat satu hari atau setiap hari itu datang, kata Hasan Basri, hari itu seolah-olah ngomong dengan kita. Apa yang dia omongkan? Ya ibna Adam. Dia menyeru kita, wahai anak manusia. Ana khalqun jadid. Bahwa saya itu adalah makhluk yang senantiasa baru. Ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Dan saya senantiasa memperhatikan amal ibadah kamu atau amal-amal apa saja yang kamu lakukan. Oleh karena itu faghtanim minni. Oleh karena itu maka rebutlah, pergunakanlah aku yang datang ini. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Saya tidak akan kembali sampai kiamah nanti, tidak akan kembali. Artinya hari yang kita hadapi hari ini itu memanggil kita, wahai manusia, gunakan waktuku ini. Kehadiranku tolong digunakan. Karena saya makhluk yang baru. Jangan Anda tunda, oh ini kan bisa besok. Besok lain lagi. Wa ala amalika syahid. Senantiasa memperhatikan amal ibadah kamu. Aku yang pergi pada hari ini, kalau Anda lewatkan, kalau kita lewatkan hari yang sedang kita hadapi pada hari ini, la a'udu ila yaumil qiyamah. Tidak akan kembali sampai kiamat itu, tidak akan kembali. Kalau besok lain lagi. Jadi setiap hari berlalu, kalau kita tidak menggunakan, kita dimakan usia. Jadi itu sebuah ungkapan dari Hasan Basri yang menunjukkan betapa pentingnya hari, betapa pentingnya waktu yang kita hadapi ini. Nah, jadi para ulama mengatakan salah satu cara untuk mengusir rasa malas adalah dengan mengingat waktu. Jadi dengan bahwa waktu itu senantiasa baru dan senantiasa pergi dan tidak akan kembali lagi, ya. Sehingga dengan demikian kita mungkin sedikit bisa sadar, ini kalau saya sia-siakan hari ini, maka amalan saya akan tidak akan berkurang, ya. Kemudian dikatakan juga cara yang lain untuk mengusir rasa malas adalah bergaul dengan teman-teman yang rajin dan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Ya, terutama kita cari bergaul dengan teman-teman yang tidak malas. Pada saat kita bergaul dengan teman yang malas, nah itu memperkuat lagi malas kita. Sehingga akan menyebabkan kita meniru mereka. Jadi kalau bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang rajin, terutama rajin ibadah, kita sedikit demi sedikit akan terpengaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisi sholih was-sau kahamilil miski wa nafikhil kiri." Baginda Rasulullah mengumpamakan perumpamaan teman yang baik itu, perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat itu sama seperti orang yang membawa ataupun yang menjual minyak wangi, ya. Jadi sama seperti orang yang menjual minyak wangi dan tukang besi, pandai besi, ya. Jadi minyak wangi ditamsilkan teman yang baik, pandai besi, tukang besi itu ditamsilkan sebagai teman jelek. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma ay antabta'a minhu. Jadi orang yang membawa minyak wangi itu ada kalanya kamu, ya, imma ayyuhdhiyaka, boleh jadi tukang yang membawa minyak wangi itu akan memberikan pengaruh kepada kita, wa imma an tabta'a minhu, boleh jadi kamu akan membeli minyak wangi tersebut. Jadi ibarat kita berdiri dekat orang yang jual minyak wangi atau orang yang sedang mempergunakan minyak wangi, menyemprot minyak wangi. Jadi kalaupun kita tidak membeli, kalau berdiri dekat mereka, itu cipratan-cipratan bau wangi itu akan mengenai kita. Itu ditamsilkan orang yang bergaul dengan orang-orang baik. Jadi mungkin kita tidak ngomong pun dengan orang baik, tapi dengan sering melihat orang baik, berdiri dekat orang baik, dalam kelompok orang-orang baik, sedikit banyaknya akan ketularan ke kita kebaikannya. Itulah ditamsilkan baginda Rasulullah, ibarat orang sedang menyemprot minyak wangi di badannya, lalu ada kita dekat orang tersebut. Itu cipratan-cipratannya, baunya itu akan terasa kepada kita. Itu ditamsilkan pengaruh ketika kita bergaul dengan orang-orang baik. Atau kita beli. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ada kalanya kita menemukan di sana bau yang wangi. Kita berdiri dekat orang jualan minyak wangi, itu akan ada bau wanginya. Wa nafikhul kiri imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma antajida rihan khabithah. Sementara tukang besi atau tukang pandai besi itu ada kalanya atau ada kemungkinan akan membakar pakaianmu. Tukang cas tukang las itu bisa jadi akan membakar tangan baju kita. Wa imma antajida rihan khabisah, atau kalau tidak kamu akan mencium bau yang tidak sedap. Baik kita umpamanya minyak wangi itu kita beli atau tidak kita beli, itu akan terpengaruh kepada kita, paling kurang baunya. Demikian juga dengan pandai besi. Kalaupun kita tidak terbakar, kita akan mencium baunya yang tidak sedap. Ini perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat. Jadi oleh karena itu apa yang dituntun oleh Rasulullah ini sangat berguna ya bagi kita, supaya kita jangan mendekati teman-teman yang jelek, kecuali dengan tujuan mengajak dia agar meninggalkan kejelekan. Tapi kalau tidak, itu magnetnya terasa sekali bagi kita. Ya.
Ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah bagaimana supaya kita senantiasa menjaga teman-teman yang baik. Nah, jadi dalam kaitannya dengan rasa malas ini juga seperti itu. Artinya pada saat kita merasa diri kita semuanya malas, orang beraktivitas, baik aktivitas ibadah ataupun aktivitas dalam mencari rezeki, kita semuanya yang ditawarkan malas. Yang tahu malas. Jadi salah satu cara, cobalah bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang rutin beribadah, itu insya Allah rasa malas akan terusir dari kita. Sehingga dibuat satu contoh, misalnya di suatu tempat, di sana banyak orang, ya, dalam satu perkumpulan. Tapi dari sekian orang yang banyak itu, yang baca Al-Quran hanya satu orang saja di antara mereka. Sedangkan yang lainnya tidak membaca Al-Quran. Kita berada dalam satu perkumpulan banyak, cuma yang baca Al-Quran satu orang. Ini tentu kita akan dikalahkan oleh orang banyak. Karena kita dipandang aneh, ya. Dia susah mempengaruhi orang banyak. Berbeda apabila di tempat tersebut banyak orang yang membaca Al-Quran, maka orang yang sedikit akan mempengaruhinya, akan terpengaruh maksudnya, atau akan menjauh dari orang tersebut. Jadi dengan kita melihat sama seperti anak-anak kita yang malas belajar di rumah, malas belajar, malas ngaji, itu kalau kita biarkan dia hidup sendiri itu tambah malas. Tapi antar dia ke tempat-tempat temannya yang suka belajar, atau kalau istilah sekarang belajar yang sekolah boarding misalnya, yang nginap di sana, atau di pesantren-pesantren, itu dari rasa malas melihat semua teman mau membaca Al-Quran setiap hari, mau belajar, itu sedikit banyaknya akan mempengaruh. Karena ketika kita tidak belajar, tidak baca Al-Quran, akan kelihatan aneh. Jadi walaupun di awal-awal mungkin terpengaruhnya karena terpaksa, tidak enak melihat teman-teman membaca Al-Quran, kita tidak baca, tapi lama-lama keterpaksaan itu akan hilang dan akan datang kesadaran. Kemudian juga dikatakan membaca kisah-kisah para salafus salih yang hidupnya bersemangat, sehingga dengan demikian dapat mengusir rasa malas. Kita melihat misalnya ulama-ulama zaman dahulu, usianya singkat, tapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Tidak ada waktu yang sia-sia bagi mereka. Setiap hari berlalu selalu menyahuti ana khalqun jadid, seperti yang digambarkan oleh Hasan Basri. Kemudian menghindari melakukan sesuatu amalan secara berlebihan. Nah, ini seperti hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya. Secara berlebihan termasuk dalam beribadah sunan. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan dalam ibadah sunan itu perlu dijaga, jangan sampai berlebihan sekali. Itulah dalam bahasa Rasulullah itu darawatul Islam. Jadi mengamalkan sesuatu yang sudah sampai kepada tingkat puncak, itu akan menyebabkan kita malas. Apalagi ada model orang pecit menyela tata ibadat, akan lebih mudah rezeki. Dun sabi do ibadat, dun budah malam, dun semayang malam, sabi do lakukan. Tapi pakon keadaan dun sabi lagi nyo. Jadi kesimpulan yang jelek, enggak usah lagi lah salat malam. Jadi akhirnya sampai tingkat jenuh. Kalau sudah terus menerus, enggak ada waktu yang terluang kecuali kita gunakan sepenuhnya malam untuk ibadah sunan. Ya, seperti yang digambarkan Rasulullah, sampai akhirnya itu tidak bisa sholat subuh.
Ini amalan-amalan yang begini itu sangat berbahaya sekali walaupun dalam melaksanakan ibadah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Hadis baginda Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari. Amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah amal ibadah yang sedikit, ya. Yang terus menerus. Adwamuha. Malam ini umpamanya kita sholat sunat berapa rakaat? 4 rakaat, 6 rakaat misalnya. Tapi tetap besok juga seperti itu, atau 2 rakaat. Besok juga seperti itu, jangan sampai berlebihan sekali sehingga menyebabkan lelah. Kita sudah sampaikan contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian ya tentu banyak berdoa kepada Allah seperti diajarkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, dan malah ini harus diutamakan dari yang lain. Kita menemukan beberapa hadis Rasulullah seperti dikatakan oleh para sahabat dalam beberapa riwayat, termasuk riwayat Ahmad bin Hanbal, riwayat Abu Daud. Kata sebagian sahabat, saya mendengar Rasulullah banyak sekali mendoakan, mengucapkan lafaz-lafaz doa supaya terhindar dari malas. Ya, misalnya saja, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu kalau kita buka kitab-kitab hadis para jamaah sekalian, akan kita temukan lafaz-lafaz doa yang dibacakan oleh Rasulullah. Padahal kita ketahui Rasulullah itu kan orang yang paling banyak aktivitas ibadah, paling banyak bekerja. Tapi beliau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memohon, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, saya bermohon, saya berlindung kepadamu daripada rasa dhaif, rasa lemas, rasa tidak bersemangat, dan rasa malas. Itu Nabi selalu berlindung supaya jangan sampai rasa malas kepada diri kita. Rasa tidak bersemangat, duduk loyo seperti orang sakit. Wal jubni, dan rasa pengecut. Bagaimana pengecut? Tidak berani. Kadang-kadang berhadapan dengan orang pun tidak berani ngomong. Dalam konteks belajar, mau bertanya sama guru pun tidak berani. Ini sampai tingkat pengecut yang sangat luar biasa. Kita perlu berlindung kepada Allah supaya penyakit seperti itu jangan ada pada kita. Rasulullah sudah mengajarkan kita, a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal kasal, dan daripada rasa malas tadi. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang masalah itu. Oleh karena itu, maka ya tidak ada salahnya ya setiap selesai salat kita bacakan doa-doa seperti tersebut itu supaya kita dihindari rasa malas. Kemudian mungkin yang terakhir, supaya kita lepaskan ikatan setan. Ya. Jadi digambarkan oleh baginda Rasulullah ya, bahwa di malam hari pada saat kita tidur, kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Jadi kita perlu lepaskan rasa ikatan dari perlu kita lepaskan ikatan setan itu, baik dengan cara berzikir, dengan berwudu, dan dengan melaksanakan salat. Dalam hadis beliau, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Baginda mengatakan bahwa syaitan mengikat kamu ya ketika tidur, di tengkuk kita diikat. Idza huwa nama salasa uqadin. Jadi kita ketika tidur itu diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha. Jadi setiap ikatan itu ya, setelah diikat, nah itu diterjemahkan oleh para pensyarah hadis itu. Alaika lailun tawilun farqud. Jadi sambil membisikkan, jadi setelah diikat lalu dibisikkan, kamu punya waktu yang cukup panjang malam ini, kamu tidak usah khawatir. Kalau kamu nanti mau beribadah, baik ibadah wajib atau ibadah sunat, nah ini yang bahaya lagi kalau tidur sebelum salat Isya. Itu bagaimana caranya? Kita diikat dengan begitu kuat sehingga mendengar bisikan-bisikan syaitan, katanya, alaika lailun tawilun, kamu punya waktu yang panjang, enggak apa-apa, tidur aja dulu. Farqud. Fa inistayqadha fa dzakarallaha in halat uqdatun. Jadi begitu kita tidur lalu terbangun, ya, pada saat terbangun kita berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dijelaskan oleh para ulama itu dalam bentuk bermacam zikir. Boleh jadi pertama zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau zikir-zikir yang lain. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar macam-macam, ya. Itu baru setahap itu in halat uqdatun, maka ikatan yang satu itu sudah terbuka. Jadi begitu terbangun malam, berzikir kita. Macam-macam zikir kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Macam-macam lah zikir. Fa in tawaddaa in halat uqdatun. Jadi kita tidak bangun tadi, cuma baru terbangun, tidak bangkit, maksudnya baru terbangun, terbuka mata, terus berzikir. Tetapi kalau kita bangun berwudu, in halat uqdatun. Kita bangun, kita lawan iblis ataupun ikatan setan itu, maka terbukalah ikatan yang kedua. Jadi ikatan setan yang pertama adalah zikir ketika bangun. Ikatan yang kedua adalah berwudu. Mungkin kita bisa merasakan, ya. Kita bisa merasakan masing-masing. Begitu terbangun, terbuka mata, apalagi di malam dingin, terasa sekali. Itu bagaimana caranya? Supaya kita ingat bahwa itu setan. Kita sedang diikat, bukan sedang diikat, sudah diikat setan. Lalu fa in shalla in halat uqaduhu kulluha. Apabila kita bangun untuk salat, maka terbukalah semua ikatan setan itu. Berzikir, berwudu, lepas 2 ikatan setan. Yang ketiga adalah melaksanakan salat. Nanti kita lihat salat apa yang dimaksud di sini. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Nah ini yang dimaksudkan tadi. Jadi ketika 3 ikatan setan sudah lepas, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka ketika kita bangun pagi, badan kita akan bersemangat dan segar. Ya, nasyitan.
thayyiban nafsi, segar badan kita. Ini kata Rasulullah. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Tapi kalau tidak, maka akan jadilah suasana di pagi hari khabisan nafsi. Ya, tidak bersemangat. Ya. Kaslan, akan dihinggapi rasa malas. Jadi orang yang tidur malam seperti itu digambarkan oleh Rasulullah. Hanya saja salat apa yang dimaksudkan di sini? Ini kalau saya baca teksnya panjang sekali, saya simpulkan saja berhubung waktunya sudah singkat. Apakah yang dimaksudkan salat di situ adalah salat malam, salat Isya, atau salat subuh? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama pensyarah hadis, mengatakan bahwa salat yang dimaksudkan di sini adalah salat Isya. Salat Isya yang dimaksudkan. Artinya ini dipahami dari judul bab yang diberikan oleh Imam Bukhari. Oh ya, hadis yang saya bacakan ikatan setan itu adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari memberikan judul bab untuk hadis ini bahwa bab tentang menyatakan orang yang tertidur tidak melaksanakan salat. Ya, dipahami oleh Ibnu Hajar, ditakwilkan oleh Ibnu Hajar lafaz yang mutlak itu yang dimaksud adalah salat Isya. Nah, sehingga dikomentari dalam kitab Fathul Bari bahwa orang yang tidur sebelum salat Isya, tidur bermalas-malasan. Nah, jadi terbangun itu tidak berzikir, tidak berwudu, tidak salat. Tapi sebahagian ulama memahami salat itu adalah salat malam. Tapi dibantah oleh ulama lain. Karena salat malam itu sunat. Kalau salat malam sunat, melihat kandungan hadis ini seolah-olah salat malam itu wajib. Karena ancamannya kalau tidak salat diikat oleh setan. Jadi oleh sebagian ulama dipahami bahwa yang paling banyak dipahami salat tersebut adalah salat wajib, bukan salat sunat. Ya, dengan alasan yang bermacam-macam. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, para jamaah sekalian, para ulama tetap menyimpulkan ikatan setan yang sangat kuat itu kalau tidak kita lepaskan, rasa malas akan senantiasa menghinggapi kita. Nah, jadi oleh karena itu perlu sekali dalam ketika kita tidur malam kita ingat, saya sudah diikat setan. Ini kata Rasulullah. Begitu terbangun berzikir. Ya paling malas itu berzikir sajalah, sudah lepas satu ikatan. Apalagi kalau sanggup kita sampai melaksanakan ibadah salat, mengaji dan lain sebagainya. Mungkin ini di antara beberapa langkah-langkah yang sebaiknya kita tempuh untuk bisa melepaskan ikatan ataupun rasa malas, bisa membawa diri kita semangat untuk beraktivitas, aktivitas ibadah dan aktivitas-aktivitas lainnya. Juga seperti tadi dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Banyak sekali. Apa itu malas? Oh ya, saya lupa mendefinisikan malas. Al-kaslu huwa tathaqulu 'anil amri atau at-tasaqul 'ani syai'i ma'a wujudil qudrah. Jadi malas yang dipahami oleh para ulama dalam hadis-hadis ini yaitu merasa beban untuk melakukan sesuatu atau beban at-tasaqul 'ani syai'i ma'a wujudil qudrah. Merasa beban untuk melakukan sesuatu padahal kita mampu.
Kalau tidak mampu mungkin tidak dimaksudkan dengan malas. Ini mampu kita lakukan, beribadah mampu, tapi kita malas. Melakukan usaha-usaha lain mampu, tapi lebih cepat mengalah daripada melakukannya. Itulah yang disebut dengan malas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah beberapa kiat dari hadis Rasulullah dan penjelasan-penjelasan para ulama bagaimana supaya rasa malas itu dapat kita hindari dari kehidupan kita, sehingga ketika hilang rasa malas kita akan bersemangat, kita akan lebih positive thinking, ya, berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha, senantiasa bekerja dalam kehidupan ini, dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.